Dalam kode etik profesi, khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim, ini melekat ya, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menurut pandangan Yang Mulia, sejauh mana kewenangan atasan langsung dalam mengawasi hakim dan aparatur peradilan yang berada di bawah tanggung jawabnya? Lalu bagaimana posisi dokumentasi hasil pengawasan dalam prakteknya itu? Apa konsekuensinya bagi atasan langsung yang lalai melakukan pengawasan? Nah, dalam konteks pengawasan, bagaimana PPIKHI memposisikan dirinya sebagai mitra strategis Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan tanpa, digarisbawahi, mengganggu independensi hakim? Kalau bentuk program konkret Yang Mulia dan pengurus pusat IKHI lainnya di periode 2025 dan 2008 ini yang dapat dilakukan guna mendukung pengawasan melekat di satuan kerja, ada? Ya. Halo Sobat Podium, bersama lagi dalam podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tema pengawasan hakim dan aparatur peradilan serta program kerja pengurus pusat IKHI. Bersama kita telah hadir Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Umum PPIKHI periode 2025-2028, Yang Mulia Profesor Dr. Yanto SHMH. Apa kabar Yang Mulia? Alhamdulillah kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali kami Podium merasa terhormat Yang Mulia berkenan meluangkan waktunya yang kita tahu sibuk sekali sebagai juru bicara Mahkamah Agung, sebagai Ketua Kamar, sebagai Ketua Pengurus Pusat IKHI, sekaligus juga sebagai Hakim di Kamar Pidana. Gitu. Baik. Tema kali ini berbicara mengenai pengawasan Yang Mulia. Pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan merupakan pilar fundamental dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas lembaga peradilan. Di tengah isu peningkatan kesejahteraan para hakim yang berbanding lurus dengan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, mekanisme pengawasan efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan kode etik profesi. Pembahasan mengenai pengawasan hakim dan aparatur peradilan serta program kerja PPIKHI dalam podcast Podium kali ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai filosofi, kerangka normatif, dan praktek pengawasan di lingkungan peradilan serta peran organisasi hakim. Kehadiran narasumber, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Umum PPIKHI Yang Mulia Profesor Dr. Yanto SHMH diharapkan mampu memberikan perspektif kebijakan dan pengalaman praktis yang otoritatif sekaligus memperkaya wawasan aparatur peradilan mengenai pentingnya pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab institusional. Baik Yang Mulia, kita masuk tentunya diawali dengan segenap tim Podium Ditjen Badilum mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Yang Mulia sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung kemarin hari Rabu tanggal 7 ya. Dan juga sebagai Ketua Umum PPIKHI periode 2025-2028 pada Munas di akhir tahun kemarin. Yang Mulia, berkaitan dengan pengawasan dan jabatan Yang Mulia yang saat ini, apa esensi utama pengawasan hakim Yang Mulia? Terima kasih. Pengawasan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim, dan integritas ini yang harus dibawahi integritas hakim, serta aparatur peradilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, jadi aparatur itu tentunya tidak hanya hakim, juga pengawasan terhadap kepanitiaan dan kesekretariatan, itu namanya aparatur peradilan Nah, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengawasan bukan untuk mengintervensi, bukan untuk mengintervensi independensi, melainkan memastikan bahwa independensi dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan kode etik profesi hakim. Baik, Yang Mulia. Sejalan dengan itu, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung tadi sebagai pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya,
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, secara teknis MA telah menerbitkan Perma nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Nah, ini menurut pandangan Yang Mulia, bagaimana aturan tersebut memposisikan pengawasan dalam kerangka pembinaan? Apakah keduanya merupakan hal terpisah atau satu kesatuan? Iya, terima kasih. Jadi Perma ini menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak terpisah. Nah, pengawasan tidak semata-mata represif, tetapi lebih diutamakan sebagai instrumen pembinaan yang berkelanjutan agar hakim dapat menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Nah, oleh karenanya dalam Perma tersebut pengawasan dan pembinaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus-menerus bawahannya yang berada langsung di bawah untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Yang Mulia. Menariknya ini, kalau ditinjau lebih teknis Perma 8 tahun 2016 ini membedakan antara pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Nah, di mana letak perbedaan kedua bentuk pengawasan tersebut, Yang Mulia? Iya, terima kasih. Jadi pengawasan melekat dilakukan secara langsung dan terus-menerus oleh atasan langsung. Misalnya ketua pengadilan mengawasi hakim. Dan kepanitraan, jadi secara langsung. Nah, sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat yang memiliki tugas khusus di bidang pengawasan. Keduanya saling melengkapi dan tidak saling meniadakan. Berarti khusus seperti Bawas Iya. Itu. Dalam kode etik profesi, khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim, ini melekat baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menurut pandangan Yang Mulia, sejauh mana kewenangan atasan langsung dalam mengawasi hakim dan aparatur peradilan yang berada di bawah tanggung jawabnya? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya itu pengawasan tidak boleh mencampuri pertimbangan hukum atau putusan hakim. Fokus pengawasan adalah pada perilaku, disiplin kerja, dan kepatuhan terhadap kode etik. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua MA kemarin dalam refleksi akhir tahun bahwa pertimbangan-pertimbangan itu pengawasan tidak boleh memberi sanksi terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim seperti itu. Tapi pada fokus perilaku dan kode etik seperti itu. Nah, menyambung pertanyaan tadi, sejauh mana pimpinan mengawasi hakim dan aparatur peradilan itu? Apakah sampai kehidupan pribadi di rumahnya? Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa Perma tadi menegaskan bahwa pengawasan mencakup perilaku hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan. Nah, tentunya dalam praktek perilaku di ruang publik itu tetap menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap peradilan kita. Oh, itu merefleksikan terhadap lembaga peradilan kita. Bagaimana praktik pengawasan perilaku hakim kalau di luar kedinasan ini? Nah, praktek pengawasan perilaku hakim di luar kedinasan, ini indikator utamanya meliputi pelanggaran disiplin kerja, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, serta penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang berpotensi merusak integritas lembaga peradilan kita. Jadi itu indikator utama pelanggaran itu yang menjadi perhatian pengawasan tentunya Iya. Baik. Selanjutnya Yang Mulia, tadi indikator pengawasan. Nah, kalau mekanismenya sendiri bagaimana tindak lanjut jika ditemukan dugaan pelanggaran? Apakah setiap temuan pengawasan harus berujung pada sanksi? Iya, jadi atasan langsung wajib mengambil langkah awal sesuai kewenangannya, mulai dari pembinaan, tindakan administratif, hingga merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut secara berjenjang apabila pelanggarannya bersifat serius. Terkait dengan pertanyaan kedua, jawabannya tidak. Pengawasan yang efektif justru mengedepankan pencegahan dan perbaikan sanksi yang dijatuhkan. Jadi apabila pembinaan tidak
diindahkan atau pelanggaran bersifat berat dan berdampak serius. Baru sanksi dijatuhkan. Baru sanksi dijatuhkan. Lebih baik preventif dulu ya tadi ya, pencegahan dan perbaikan ya. Baik, baik. Lalu bagaimana posisi dokumentasi hasil pengawasan dalam prakteknya itu? Ya, jadi posisi dokumentasi dalam praktek ya, hasil pengawasan wajib dituangkan secara tertulis. Jadi dokumentasi ini menjadi bukti akuntabilitas atasan langsung ya. Sekaligus bahan evaluasi apabila di kemudian hari diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan. Jadi itu semua menjadi tugas pokok dari salah satu tugas pokok dari atasan ya, atasan langsung. Ya. Apa konsekuensinya bagi atasan langsung yang lalai melakukan pengawasan? Ya. Jadi kelalaian dalam pengawasan itu merupakan pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi. Nah, hal ini menegaskan bahwa pengawasan bukan pilihan, melainkan kewajiban struktural. Nah, sebagai contoh dulu pernah ada seorang yang dipromosikan menjadi wakil ketua pengadilan negeri. Nah, ternyata kemudian terjadilah di lembaganya itu terjadi OTT. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada kelalaian dari atasan yang tidak melakukan pembinaan. Sehingga yang bersangkutan kalau nggak salah dibatalkan SK menjadi wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Utara dan yang bersangkutan dijadikan menjadi anggota biasa. Seperti itu konsekuensi bagi atasan yang tidak melakukan pengawasan lekat. Baik, Yang Mulia. Ya. Selanjutnya Yang Mulia, bagaimana Perma nomor 8 ini ya menjaga keseimbangan antara pengawasan dengan independensi hakim. Tadi kan pengawasan bukan berarti sesuai dengan amanat dari Ketua Mahkamah Agung dalam revisi akhir tahun kan tidak mencampuri pertimbangan putusan. Nah, ini bagaimana ini jaga keseimbangan itu? Jadi untuk menjaga keseimbangan ya sesuai yang ditentukan dalam firma tersebut bahwa keseimbangan dijaga melalui pembatasan yang jelas. Artinya apa? Pengawasan difokuskan pada perilaku dan disiplin, sementara independensi hakim dalam memutus perkara tetap dijamin sepenuhnya. Jadi sama sekali tidak mencampuri. Oh, berarti Sobat Padium tidak usah khawatir ya. Rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir. Kalau selama pekerjaan dilakukan sesuai SOP, sesuai dengan tidak melanggar PPH, mempertimbangkannya ada alasannya, tentu ya tidak usah khawatir ya dengan segala laporan yang ada. Gitu. Baik. Yang Mulia tentu memiliki rekam jejak panjang ya. Di sejarah Yang Mulia sudah menjadi pejabat struktural di mana-mana. Pernah juga di Jakarta Pusat, di pengadilan tingkat pertama. Nah, dalam praktik ini tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam pengawasan hakim waktu Yang Mulia menjadi struktural ini? Iya, terima kasih. Jadi kalau ditanya tantangan utama adalah budaya sungkan, relasi hierarkis dan persepsi keliru bahwa pengawasan identik dengan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, pengawasan harus dijalankan dengan komunikasi yang beretika dan berkeadilan. Ya. Artinya, meskipun ketua adalah jabatan tertinggi di suatu pengadilan, ya, tentu dalam melakukan pengawasan harus independen, harus mengedepankan etika seperti tidak perlu memarahi pegawai yang di kala umum, ya. Kemudian bicarakan melalui tutur kata yang beradab dan mendengarkan segala keluh kesah bawahannya sehingga ketua juga bertindak sebagai pengayom. Saya begini, misalnya disiplin kerja, saya boleh dicek. Sampai sekarang pun saya jadi hakim agung, boleh dicek. Saya jadi ketua pengadilan itu pegawai belum datang, saya sudah datang. Oh gitu. Dan saya boleh dicek walaupun saya jadi hakim agung sebelum jam 8 saya sudah nyampe. Mendahului ya, memberikan role model sebagai role model, memberikan contoh. Iya, artinya kalau kita membina kemudian tidak ngasih contoh kan, tapi boleh dicek saya. Saya boleh dicek di Pengadilan Jakarta Pusat waktu saya menjabat dan sekarang boleh dicek si anggota saya. Kadang saya udah datang, anggota belum. Ya, saya seperti itu. Itu harus memberi teladan. Ya. Berarti selain sebagai kita pimpinan sebagai role model, kita juga harus santun juga ya. Dalam memarahi bawahan ya, jangan sampai dia sakit hati tentunya ya. Iya, betul. Baik. Lalu terkait dengan pimpinan pengadilan ya, bagaimana peran pimpinan pengadilan dalam membangun budaya pengawasan yang sehat tadi? Jadi pimpinan pengadilan harus menjadi teladan. Artinya integritas dan konsisten ya. Nah, keteladanan adalah instrumen pengawasan paling efektif
dalam membangun budaya kepatuhan dan profesionalisme. Yang tadi dibilang role model itu kan, Iya. Bagaimana Iya. kita marahin orang tapi kita tidak mencontohkan begitu ya. Ya. Iya. Jadi suatu contoh juga. Dulu saya waktu di Jakarta Pusat kan kalau pagi suka makan di samping pengadilan itu yang Ada tenda-tenda warung itu ya. oke, Ya. oke, oke. Tapi rupanya begitu saya datang pegawai kok pada bubar. Nah, sejak itu saya nyuruh sopir Oh gitu. beli aja begitu. Ya, jadi saya kan mungkin sungkan ya, padahal tapi ya nggak sungkan karena memang di situ kan kalau makan di situ tuh juga sayurnya seger-seger gitu. Oke. Terus juga apa ya bersih gitu. Cuman karena waktu itu justru pegawai kalau saya datang udah sungkan ya saya nyuruh sopir aja beli di situ begitu. Baik, ya, kemudian ini beralih kepada merit system ya, reward and punishment. Kalau menurut Yang Mulia, apakah pengawasan juga dapat menjadi sarana pemberian penghargaan? Oh iya, betul. Perma secara jelas itu yang dimuat jelas ya, itu membuka ruang penghargaan bagi atasan langsung dan hakim yang menunjukkan kinerja dan integritas tinggi ya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi positif. Pasti itu ya, pasti itu. Kalau dia ini jelas ya, jelas dapat penghargaan ya. Lebih semangat itu. tentunya nanti ya. Ya. Baik, untuk Dulu suatu contoh ya, saya waktu di Sleman tuh ada pegawai saya yang pinter. Akhirnya dulu tak selalu studi banding ya. Misalnya dulu ada Sinara, si Sukma, si ini. Dan dulu di Sleman itu ada Wandi Minut pertama. Itu dulu ya. Itu namanya Pak Roni itu pinter. Maka waktu saya kemudian dapat isu dan akri pertama, tatkala saya pindah ke Denpasar, dia saya pinjam 1 minggu untuk menularkan ilmunya di sana. Masih ingat itu. Kalau dulu istilahnya ATM ya, amati tiru modifikasi yang sudah berhasil di ini kita bawa terapkan di satker yang lainnya ya. Artinya saya kasih perhatian penuh karena dia memang ahli IT seperti itu. Berarti penghargaan buat Pak Roni ini ya. Iya, saya bawa ke ini terus kemudian sempat saya waktu ke Jakarta Pusat juga tak untuk menularkan ilmunya seperti itu. Ya. Baik, ini kita ke Yang Mulia sebagai Ketua Umum PPIKI. Ya. Selain menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan, kan Yang Mulia juga merupakan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, ya, merupakan organisasi hakim di Indonesia. Nah, dalam konteks pengawasan, bagaimana PPIKI memposisikan dirinya sebagai mitra strategis Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan tanpa digarisbawahi mengganggu independensi hakim? Ya, jadi perlu dicatat ya bahwa PPIKI itu berperan sebagai organisasi profesi sekaligus mitra penjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, bukan sebagai organisasi pengawasan ya. Nah, ini. Jadi perannya itu difokuskan pada penguatan kesadaran etik dan integritas hakim ya melalui pembinaan moral dan profesionalisme. Lalu bagaimana peran PPIKI ya itu jika ada anggotanya yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim ya, nah tentu untuk itu PPIKI akan berperan memberikan advokasi ya terhadap yang bersangkutan, terhadap hakim yang melanggar kode etik tadi. Begitu. Itu. Jadi PPIKI memberikan advokasi ya kepada yang. Kalau bentuk program konkret Yang Mulia dan pengurus pusat IKAHI lainnya di periode 2025 dan 2008 ini yang dapat dilakukan guna mendukung pengawasan melekat di satuan kerja, ada? Ya, PPIKI dapat menyusun pedoman internal ya, modul diskusi etik ya, dan forum refleksi profesi yang membantu pimpinan. Pimpinan dalam arti pimpinan lembaga Mahkamah Agung ya, atau pimpinan pengadilan untuk memperkuat pengawasan melekat secara preventif, pencegahan. Mudah-mudahan kita tunggu dari PPIKI pedoman-pedoman itu sangat berguna buat kami di Satker Yang Mulia. Mudah-mudahan ya. Gitu. Baik Yang Mulia. Ini kan sekarang ini eranya, zamannya digital Yang Mulia. Artinya sangat terbuka ruang bagi para hakim untuk berekspresi, padahal kode etik dan PPH membatasi hakim dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Nah, ini apa peran PPIKI ya dalam mendukung pengawasan perilaku hakim di ruang digital ini? Ya, jadi PPIKI ya ini
dapat menyusun panduan etik ya, bermedia digital yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung tentunya ya, bukan yang menyimpang tapi yang selaras ya. Nah selain itu PPKI dapat menginisiasi kajian dan diskusi etik terhadap isu kontemporer, nah, seperti penggunaan media sosial dan relasi hakim dengan publik. Tentunya ini sudah menjadi kewajiban bagi PPKI untuk mengedukasi dan berbagai praktek antara anggota IKI ya, itu seperti itu. Kalau tadi untuk media ya yang digital saat ini, nah ini isu yang lagi hangat saat ini ya. Ini bagaimana PPIKI menjaga soliditas di organisasi di tengah proses penegakan disiplin maupun tuntutan anggotanya yang ada saat ini. Perlu ditegaskan bahwa penegakan disiplin adalah bagian dari upaya menjaga kehormatan bersama, kehormatan pertama, bukan memecah solidaritas. Makanya saya kemarin waktu menyusun kepengurusan juga kita duduk bersama di antara 4 peradilan, lingkungan peradilan ya, dan untuk menentukan kepengurusan, nah itu kita misalnya peradilan umum, nah tentunya kita juga ketua kamarnya kita lebatkan. Kemudian demikian juga untuk penentuan dari pengurus rekan-rekan dari peradilan agama juga ketua kamarnya. Di TUN juga dan sebaliknya. Jadi betul-betul bukan saya sama sekali ketua umum saya satupun nggak ada nunjuk anggota saya. Ya. Gitu ya, Bahkan ada asisten saya masuk bukan saya yang nunjuk. Ya. Saya nggak ada nunjuk itu. Memang ada masuk tapi bukan saya mengusulkan. Artinya itu untuk menjaga objektivitas saya. Baik. Dan saya sama sekali tidak ada ini orang saya nggak ada. Karena saya satupun nggak ada mengusulkan asisten saya. Lalu saya juga melihat di dalam kepengurusan memberikan porsi lebih pada hakim-hakim muda ya. Betul. Saya lihat itu di karena dia adik-adik kita ini kan ahli IT ya. Ahli IT sangat disayangkan kalau kita libatkan, dan juga tentunya juga kaderisasi. Baik. Ya, kaderisasi bahkan saya tawarkan, monggo dari agama yang mana, saya tawarkan kepada ketua 1 yang mulia Pak Imron. Kemudian kalau peradilan umum tentunya karena wakil ketuanya yang mulia Pak Pujo, saya sampaikan beliau. Demikian juga TUN itu Pak Hari, militer Pak Sugeng, saya sampaikan saya. Dan itu tadi saya sama sekali tidak ada. Ini harus di sini orang nggak ada saya. Baik. Ya. Mudah-mudahan kepengurusan ini bisa yang saat ini ya, baru ini bisa menjaga soliditas di tantangan era saat ini ya, yang mulia. Mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya yang mulia, kembali kita ke konteks Kamar Pengawasan ya, yang mulia. Bagaimana posisi Kamar Pengawasan Mahkamah Agung dalam sistem ini pengawasan ini? Terima kasih. Jadi Kamar Pengawasan ini berperan strategis dalam merumuskan arah kebijakan, memastikan konsistensi, kemudian penerapan pengawasan, serta menjaga standar integritas di seluruh lingkungan peradilan. Baik itu peradilan umum, agama, TUN, militer, dan badan lainnya di bawah naungan Mahkamah Agung. Jadi 4 badan peradilan itu ya, semua di ini. Baik. Nah ini terakhir yang mulia, sebelum kita tutup ini, apa pesan utama yang mulia bagi para hakim di seluruh Indonesia terkait pengawasan? Oh iya, jadi pengawasan hendaknya dipahami sebagai bentuk perlindungan institusi dan profesi, tentunya profesi hakim ya. Bukan ancaman. Jadi pengawasan itu jangan dianggap ancaman ya. Kadang pengingat sebarangkali dia lalai itu. Hakim yang berintegritas tidak perlu khawatir terhadap pengawasan yang dijalankan secara benar. Nggak perlu mau 1000 pengawasan. Saya berkali-kali saya sampaikan di luar bahwa pengawasan itu tidak ada yang seperti Mahkamah Agung. Karena di Mahkamah Agung itu ada pengawasan dari KY, pengawasan dari Bawas, kemudian pengawasan melekat, propos terdepan KPT, kemudian pengawasan melekat oleh ketua pengadilan. Terus
apa itu namanya yang laporan pakai Siwas. Siwas, Ada langsung, Siwas. ya, dalam Ada aplikasi, ombudsman. ya. 7. Oke. Ya itu kalau coba bandingkan lembaga lain. Makanya berkali-kali disampaikan kalau kemudian ada 1-2 ya kan oknum seperti itu. Tapi itu tadi saya sampaikan tidak ada yang serapat di lembaga kita. Ya, boleh dicek. Maka waktu saya diundang di Kompas TV, di TVRI, selalu saya sampaikan ya keseriusan lembaga kita bahwa kita itu betul-betul serius. Coba bayangin, sudah ada KY, sudah ada Bawas, masih KPT sebagai propos terdepan, ketua pengadilan sebagai pengawasan melekat, ya, kemudian ada Siwas, ada ombudsman segitu. Bahkan di pengawasan melekat jengat Perma 78 ya, dan maklumat itu kan jelas. Bagi atasan yang lalai tidak melakukan pengawasan kemudian terjadi peristiwa hukum terhadap anggotanya, yang bersangkutan bisa didemosi. Seperti yang saya sampaikan tadi, pernah ada dipromosikan menjadi wakil ketua pengadilan negeri kelas 1 Agustus. Yaitu terjadi tatkala terjadi peristiwa hukum, dilakukan pemeriksaan ternyata atasan langsung tidak melakukan pengawasan melekat sehingga didemosi seperti itu. Ya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan kepada Sobat Podium yang mulia sebagai konklusi atau penutup? Ya, tentunya ke rekan-rekan IKHI ya, saya berharap agar selalu menjaga integritas, moralitas, apalagi ini kesejahteraannya kan mau meningkat ya, tentunya. Amin, amin yang mulia. Ya, kita jaga bersama-sama lah lembaga kita ini. Dengan integritas yang tetap kita jaga, tentunya saya yakin ke depan tidak ada peristiwa yang mencoreng lembaga lagi. Seperti Amin, itu. ya, Insya Allah. Sama-sama dijaga. Baik. Sama-sama diingatkan. Ya. Kami pun juga pengen diingatkan kalau salah. Jangan kemudian kalau kita ini terus nggak salah, belum tentu. Maka saling mengingatkan, saling mengkritik. Tentunya kritiknya membangun dan ada solusi. Seperti itu. Ya. Beradab, sopan ya. Ya. Membangun kan. Iya, betul. Tidak seenaknya. Gitu, ya, kan? ya. Baik. Demikian bincang-bincang kita Sobat Podium. Pergi ke Madiun membeli pecel. Ya. Singgah sejenak di alun-alun kota. Hakim dan aparatur diawasi dengan teliti dan cermat agar peradilan bersih, jujur, adil, dan bermartabat. Sampai jumpa kembali Sobat Podium dalam bincang-bincang berikutnya mengenai kebijakan Mahkamah Agung lainnya. Salam integritas.